Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Ada Rati dan juga Ferdi yang menemani Anda pagi hari ini. Ferdi, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Seru hari ini. Lancar jaya. Lancar. Ini kayaknya biasanya kita dari rumah ke kantor itu bisa 45 menit, Tuh. bisa 50 menit ya. Ya. Sekarang 20 menit tuh nyampe. Saya dari Mampang tadi cuma 10 menit saja. 10 menit saja? 10 menit saja. Andaikan setiap hari Lowongnya itu seperti ini di jalanannya. Jakarta ya. Ya. Tapi memang pergerakan arus mudik sudah berlangsung sejak beberapa hari yang lalu. Ya. Nah, kabarnya tadi malam menjadi puncaknya. Tapi hari ini juga masih ada yang melakukan beberapa perjalanan ke sejumlah wilayah. Nah, selain juga nanti kita akan memantau bagaimana kondisi terkini di sejumlah titik yang biasanya rawan dilewati oleh para pemudik, Ya. tapi kita akan juga pantau. Nah, ini yang ditunggu-tunggu apakah memang besok sudah Idul Fitri Nah, itu dia. atau lusa justru Idul Fitri ya? Ini lagi was-was ya. Keputusannya hari ini, kabarnya akan diumumkan oleh pemerintah. Nah, Apakah hari ini, atau besok, Atau lusa. Sabtu, atau lusa Betul. ya. Nah, kita akan tunggu nanti seperti Jadi apa. walaupun berbeda ataupun serentak, yang penting THR-nya ada ya. Kita hadirkan dulu informasi yang lain pemirsa. Ini perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri 84 Jakarta dan juga gudang toko material di kawasan Kalideres Jakarta Barat terbakar pada Rabu malam. Ya, besarnya kobaran api juga membakar gudang penjualan pipa di toko bangunan yang bersebelahan dengan bangunan sekolah. Banyaknya barang mudah terbakar membuat api di bagian dalam toko bangunan ini sulit dipadamkan. 16 unit mobil dengan 80 personel dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih luas. Ya, kembali lagi kita ingatkan kepada pemirsa untuk berhati-hati atas hal-hal yang bisa memicu kebakaran, apalagi kalau kita meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama ya. Ini imbauan juga untuk yang melakukan perjalanan mudik dicek lagi tuh ya. Kendaraannya. Iya, kendaraan juga di rumah yang Rumahnya ditinggalkan juga harus betul, dicek ya. lagi ya, biar tidak ada hal-hal yang Kompornya, terjadi. listriknya. Ya kan? Semuanya lah. Ya. Pokoknya yang berpotensi berbahaya ini harus dicek dulu, dipastikan dulu semuanya aman. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Kepolisian mengungkap identitas pelaku penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus yang terjadi pada Kamis malam 12 Maret yang lalu. Dalam pemaparannya, Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Imanuddin menunjukkan rekaman kamera pengawas saat peristiwa penyiraman air keras terjadi terhadap Andri Yunus di kawasan Salemba, Jakarta. Kamera pengawas ini juga merekam momen saat pelaku menyiramkan air panas, maksud kami air keras, kepada korban. Iman menyatakan pelaku penyiraman air keras berjumlah 4 orang. 2 pelaku telah berhasil diidentifikasi, yaitu berinisial BHC dan juga MAK. Dan di waktu yang hampir bersamaan, TNI juga menyampaikan ini perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Pelaku berjumlah 4 orang dan keempatnya dipertegas ini merupakan anggota TNI. Ya, dalam konferensi persnya, Komandan Puspom TNI Majen TNI Yusri Nuryanto menyampaikan telah menerima laporan dari Danjen Mabes TNI mengenai 4 orang yang diduga melakukan penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Keempatnya berinisial NDP, SL, BHW, dan ES, dan keempatnya sudah ditangkap berada di Puspom TNI untuk menjalani pemeriksaan. Dan keempatnya ini dijerat dengan pasal penganiayaan. Adapun motif para pelaku juga masih didalami. Kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan, bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, satu inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Adapun dari 4 yang juga tersangka tadi, yang pertama adalah inisial NDP, kemudian yang kedua inisial SL,
kemudian yang ketiga inisial BHW, dan yang keempat adalah inisial NS. Jadi sekarang yang juga 4 tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman tingkat penyidikan. Sebuah bus dengan 40 penumpang dan 2 awak mengalami kecelakaan di ruas tol Pejagan Pemalang kilometer 259A Brebes, Jawa Tengah. Bus yang mengangkut para pemudik dengan tujuan Merak, Surabaya ini mengalami kecelakaan pemirsa pada Selasa malam dan terguling di pesawahan di pinggir ruas tol Pejagan Pemalang. Tampak badan bus rusak parah setelah terguling dan berbagai barang milik penumpang ini pun berserakan. Diduga bus mengalami pecah ban belakang sebelah kiri hingga akhirnya menabrak mobil bak di depannya. Akibat peristiwa tersebut, pengemudi bus yang merupakan warga Magelang ini tewas akibat terjepit badan bus bagian depan. Seorang penumpang diketahui juga kritis dan 11 orang lainnya menjalani perawatan intensif di IGD RSUD Brebes. Selain itu, sebanyak 13 penumpang bus masih dirawat di Rumah Sakit Bakti Asi Brebes, 1 penumpang lainnya masih menjalani rawat jalan. Hingga Rabu sore, bangkai bus masih berada di lokasi kejadian dan juga belum dievakuasi. Ya, sejumlah informasi sudah kita hadirkan untuk membuka rangkaian pagi hari ini. Kita juga akan pantau bagaimana kondisi terkini langsung dari Pleret Cirebon, Jawa Barat bersama rekan-rekan dari TMC Polri. Sudah ada Bribtu Eklesia. Selamat pagi Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan di wilayah Pleret Cirebon? Silakan informasinya. Baik, terima kasih Rati dan Ferdi. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Pleret Cirebon, Jawa Barat. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di mudik Lebaran 2026 ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni menurut pantauan udara kami situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta ataupun Bandung yang akan menuju ke arah Jawa Tengah baik Brebes, Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Dapat kita lihat bahwa banyaknya antusias pemudik pada tahun ini, khususnya pengendara roda 2 yang melintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan di kawasan ini terdapat aktivitas masyarakat berupa pasar. Untuk itu pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan juga di kawasan ini terdapat SPBU yang banyaknya kendaraan roda 2 ini untuk keluar masuk mengisi bahan bakar dan juga beristirahat sejenak sebelum melakukan perjalanan. Dan selanjutnya untuk situasi arus lalu lintas di arah sebaliknya dari arah Kuningan ataupun terus yang akan menuju ke arah kota Cirebon juga tampak cukup ramai dengan didominasi banyaknya kendaraan bus antar kota dan juga kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Dan jika nanti terjadi kepadatan arus kendaraan di kawasan ini, imbas dari one way yang diberlakukan di jalur tol, Polresta Cirebon akan melakukan penutupan titik-titik putaran dari di sepanjang jalur Pleret ini untuk mencegah hambatan arus dari kendaraan yang memutar balik dan akan adanya pengalihan ke jalur alternatif dalam kota guna membagi beban kendaraan. Dan juga di kawasan Pleret ini dikenal cukup padat dan menjadi akses utama keluar masuknya kawasan industri. Untuk itu pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kami menghimbau kepada para pemudik yang akan melintasi kawasan ini dapat beristirahat apabila merasa lelah dalam perjalanan, dapat beristirahat di pos pengamanan maupun pos pelayanan terpadu yang tersedia di jalur arteri Pantura ini. Dan juga bisa sambil berwisata kuliner ataupun berwisata batik Trusmi yang terkenal di kawasan Pleret Cirebon, Jawa Barat. Mudik juga bukan hanya perjalanan menuju kampung halaman, tetapi tentang pulang dengan selamat untuk bertemu keluarga tercinta. Kami, Korlantas Polri, mengimbau kepada seluruh pemudik untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas, menjaga kondisi tubuh, serta memastikan kendaraan dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan.
Berdasarkan data YRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 156 kasus laka lantas yang mengakibatkan 27 orang meninggal dunia, 43 orang luka berat, dan 201 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, mari utamakan keselamatan dalam setiap perjalanan, karena yang paling penting dari mudik adalah tiba dengan selamat dan berkumpul dengan keluarga di rumah. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 7150669. Mudik aman, keluarga bahagia, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Ferdi dan juga Rati. Silakan. Kembali bersama kami pemirsa, kendaraan pemudik yang melintas di jalur arteri Nagrek menuju Garut, Tasikmalaya hingga Jawa Tengah ini mencapai 137.000 kendaraan. Ya, seperti inilah kondisi kepadatan kendaraan dari arah Bandung menuju Garut dan Tasikmalaya. Di sejumlah titik pemudik terpaksa memperlambat laju kendaraannya karena ada pengaturan arus. Berdasarkan data Satlantas Polresta Bandung pada tanggal 18 Maret 2026, tercatat sebanyak 137.000 kendaraan melintas di jalur ini yang didominasi oleh pemudik roda 2. Bahkan jumlah tersebut naik 3% dibanding periode yang sama pada Lebaran tahun 2025. Untuk mengurai kemacetan, petugas sempat memperlakukan sistem one way sepenggal di mulai simpang Cikaledong mengarah ke Tasikmalaya dan Garut. Diduga kelelahan usai menempuh perjalanan jauh, seorang pemudik sepeda motor di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten pingsan dan langsung dievakuasi ke posko kesehatan. Petugas mengevakuasi seorang pemudik yang masih berusia remaja ini ke posko kesehatan Palang Merah Indonesia lantaran jatuh pingsan saat menunggu antrian untuk masuk ke dalam kapal di Pelabuhan Ciwandan. Menurut orang tuanya, mereka ini hendak mudik ke Bandar Lampung dari Tangerang. Rombongan memilih berangkat pada malam hari. Sementara tim tenaga kesehatan menduga pemudik itu pingsan lantaran kelelahan. Petugas mengimbau agar para pemudik tidak memaksakan perjalanan saat kondisi tubuh kurang sehat. Ini menjadi pengingat untuk kita semua ya. Betul. Fisik harus dijaga karena kita nggak tahu nantinya akan mungkin perjalanan seberapa jauh. Betul. Yang diprediksi cuma beberapa jam, Nah, ada yang bisa sampai 1 hari 24 jam begitu ya, bahkan lebih begitu. Nah, ini memang harus kondisi fisik harus benar-benar fit ya, biar tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi. Walaupun ya. mungkin kondisinya kita sedang berpuasa ya saat menjalani mudik ini, tapi tetap saja vitamin, asupan makan, tidur yang cukup juga walaupun kita sedang berkendara, menepi dulu untuk beristirahat kalau merasa kelelahan. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ini memastikan stok pangan dan juga sembako pemirsa di Indonesia menjelang Hari Raya Idul Fitri dalam kondisi aman. Hal itu disampaikan Sudaryono dalam konferensi pers di kantor staf Presiden. Seluruh komoditas strategis seperti beras, cabai, daging, ayam, telur, dan minyak goreng disebut dalam kondisi cukup jelang Idul Fitri. Sudaryono mengatakan cadangan beras pemerintah saat ini ada sebanyak 4 juta ton. Saat ini pemerintah berusaha untuk mengendalikan harga komoditas tersebut agar stabilitas selama masa Idul Fitri. Saya sampaikan bahwa seluruh komoditas strategis beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging ayam, daging sapi atau daging kerbau, telur, gula, dan minyak goreng menghadapi Idul Fitri 1447 Hijriah sebentar lagi ini kami sampaikan dalam kondisi aman. Aman itu seperti apa? Aman itu dua. Yang pertama, pasokannya cukup, dan yang kedua, kita mengupayakan dan menjaga agar harga pasokannya cukup dan harganya sesuai dengan HET, terkendali dan terjangkau bagi masyarakat.
Ya, sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kesiapannya jika gaji menteri ini harus dipotong demi efisiensi anggaran negara. Pemirsa, menurutnya nominal gaji menteri saat ini sudah tergolong sangat besar dan layak untuk dikoreksi jika kondisi ekonomi membutuhkan. Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menetapkan keputusan final terkait pemotongan tersebut. Langkah ini masih dalam tahap kajian sebagai antisipasi dampak ketegangan geopolitik global terhadap APBN. Wacana yang berkembang seperti ini. Wacana dari siapa? Dari media massa banyak. Jangan dorong. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal 1447 Hijriah pada sore ini di Auditorium HM Rashidi Kantor Kemenak, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Sidang isbat melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar astronomi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Planetarium, Observatorium, perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam, serta instansi lainnya. Ada 2 metode utama yang akan dilakukan dalam sidang isbat, yaitu hisab atau perhitungan astronomi dan ruqyat, pengamatan hilal yang dilakukan di 117 titik di Indonesia. Bila saat diamati pada 19 Maret 2026, hilal muncul sesuai kriteria pemerintah, maka Idul Fitri 1447 Hijriah jatuh pada 20 Maret 2026. Namun jika belum, maka jatuh pada tanggal 21 Maret 2026. Sebelumnya, Muhammadiyah melalui maklumat pimpinan pusat telah menetapkan Lebaran 2026 jatuh pada Jumat 20 Maret 2026. Sementara di kalender Hijriah, pemerintah memperkirakan Idul Fitri jatuh pada tanggal 21 Maret. Namun untuk mengetahui tanggal pastinya, masyarakat diminta menunggu pengumuman sidang isbat. Kemenak pun mengimbau kepada masyarakat untuk menghargai setiap perbedaan dalam penentuan bulan Syawal ini, khususnya apabila terjadi perbedaan antara hasil metode ruqyat dengan metode hisab. Ya, untuk masyarakat Indonesia yang menjalani ibadah puasa, ini hampir genap 1 bulan, pasti pertanyaannya, kapan lebarannya nih? Hari ini, besok atau lusa? Ini kan yang menjadi perdebatan juga di media sosial masyarakat ya. masih gelisah nih, kapan sebenarnya Itu dia. baju lebaran bisa dipakai? Boleh kok, 3 hari juga boleh dipakai ya. Kita akan membahas hal ini karena rencananya pemerintah akan menggelar sidang isbat pada sore hari ini, walaupun keputusannya nggak tahu lebaran ini besok ataupun lusa ya. Kita akan membahas hal ini, narasumber sudah hadir di studio, sudah ada Pak Kiai Haji Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum MUI. Selamat pagi Pak Kiai. Selamat pagi, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya pagi hari ini, dan kita juga sudah bergabung via Zoom dengan Bapak Thomas Jalaluddin, Profesor Riset Astronomi dan juga Astrofisika dari BRIN, dan nanti juga kita akan menantikan Bapak Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk dapat bergabung bersama kami. Tapi saya mau ke Pak Kiai. Pak Kiai, setiap tahun inilah yang menjadi pertanyaan dari umat muslim di Indonesia, walaupun terkadang kita bisa barengan ataupun berbeda begitu ya untuk pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Dari MUI sendiri memandangnya seperti apa Pak Kiai? Yang pertama, bagi MUI yang berhak untuk mengumumkan adalah pemerintah. Pemerintah, melalui sidang isbat itu ya? Melalui sidang isbat. Bisa saja tidak sidang isbat, tapi pemerintah berdasarkan ya masukan dari masyarakat itu bisa. Jadi ini masalahnya adalah masing-masing kita adalah mengumumkan. Ya. Kita berharap ke depannya adalah sebagaimana keputusan MUI agar ini ditangani oleh pemerintah. Bahkan dalam Muktamar NU yang ke-20 menyebutkan bahwa yang mengumumkan, menetapkan Ramadan kapan dan kapan lebaran adalah pemerintah. Kalau nanti masing-masing kita ini boleh dan bebas melakukannya, itu menjadi keresahan tersendiri. Ya, ini harus dicarikan jalan keluarnya bagaimana bisa satu. Yang kedua, memang metode kita perlu disepakati. Metode awal yang sering jadi perbedaan karena satu organisasi itu menggunakan wujudul hilal hakiki. Yang penting ada bulan, meskipun di bawah 1 derajat bahkan.
Nah, yang lain menyebutnya harus ru'ya bil fi'li, harus melihat langsung. Tetapi dasarnya adalah hisab juga. Nah, dulu ditetapkan di atas 2 derajat. Ya. Tapi hasil dari tahun 2022 kalau nggak salah itu adalah ada kesepakatan berkenaan dengan Mabim. Sebelum 2018 itu kesepakatan dengan Mabim, Malaysia, Brunei, terus Singapura, Indonesia, para menteri dan ulama itu mensepakati bahwa imkanur ru'yah bisa terlihat bulan itu kalau di atas 3 derajat dan elongasinya 6,4 derajat. Tapi sekarang bergeser saudara kita menggunakan namanya kalender global. Jadi dimanapun terlihat bulan, maka dia ikut berpuasa. Di dalam kaidah dalam fikih namanya wahdatul matali. Semua dunia dianggap satu matla, dimanapun terlihat dia mengikutinya. Tapi ada yang sekarang melakukan adalah ta'addudul matali. Masing-masing negara, daerah yang malamnya itu bertemu ya bisa satu matla. Tapi kalau sudah nggak ketemu siang dan malamnya seperti Indonesia dan Amerika, itu berdiri sendiri. Itu ada yang menggunakan seperti itu. Kalau MUI melihat perbedaan itu seperti apa? Ada yang hisab, ruqyah? Nah, sebenarnya lumrah saja dalam ilmu fikih, tetapi ketika diimplementasikan di masyarakat dan masyarakat mengambil cara agamanya sendiri, itu yang tidak tepat. Yang tepat adalah hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Ketetapan hakim itu ada yang bisa menetapkan dan bisa memutus perbedaan. Jadi kalau pemerintah selama ini menjadikan toleransi yang sangat terbuka seperti ini, semua orang mengumumkan, itu akan susah. Contoh umpamanya sekarang Muhammadiyah sudah mengumumkan di tanggal 20 Maret ini ada Lebaran. Karena memang mereka 30 hari. Nah, nggak mungkin ke Sabtu. Karena tanggalan dalam Hijriah nggak ada yang lebih dari 30. Persis itu yang mulai puasanya hari Kamis tanggal 19, belakangan dari Muhammadiyah mengumumkan bahwa Lebaran itu tanggal 21 pada hari Sabtu besok. Dari dua organisasi yang menentukan dari jauh-jauh hari sudah berbeda ini. Sudah berbeda. Kemudian Nahdlatul Ulama dalam ilmu falaknya itu disebutkan bahwa di Indonesia tidak sampai pada kriteria Mabim yang menjadi ijma lokal ya, ijma area pada Asia Tenggara ini, bahwa kriterianya 3 derajat tingginya, kemudian elongasinya 6,4. Sementara dalam falaknya NU itu seluruh Indonesia tidak ada yang sampai 3 derajat. Yang paling tinggi adalah di Sabang, Aceh, itu 2,51 derajat, kemudian elongasinya 6,1 atau 6,09 itu di sana. Jadi sulit. Nah, di dalam kerangka di NU sendiri menyebutkan imkanur ru'yah. Jadi kalau ini tidak mungkin, imkan itu artinya mungkin dilihat. Kalau udah jelas dalam kata hisab itu tidak mungkin dilihat, maka ketika ada orang mengaku melihat, itu nggak diterima persaksiannya. Dia mengira yang dilihat bukan bulan, mungkin kunang-kunang. Tapi ada yang mempercayai juga Pak Kiai. Maksudnya walaupun dikatakan melihat, yang belum tentu juga itu bulan, tapi Pak Kiai mengatakan itu mungkin kunang-kunang atau hal lain begitu ya. Tapi ternyata juga ada beberapa juga yang mempercayai hal tersebut. Disinilah letak pemerintah. Pemerintah itu harus melihat kepada kondisinya. Orang yang melakukan ru'yah ini, apakah dia memang punya kemampuan ilmu astronomi, ilmu falaknya. Yang kedua, orangnya adil atau tidak. Kalau orangnya maskukun fih, dikenal dengan orang yang tidak bisa dipercaya, banyak bohong, dan mungkin keilmuannya tidak, ya nggak bisa diterima. Disitulah kewenangan negara. Berarti harus ada kriteria juga untuk seseorang itu menyampaikan begitu ya? Ya harus ada, makanya sebenarnya kalau di dalam kerangka kita, itu ada orang yang memang ditugaskan untuk melakukan pemantauan hilal. Saat yang bersamaan, kalau dia merasa melihat, itu disumpah. Jadi ada disumpah kalau dia melihat beneran. Bagi kami yang beriman, sumpah itu kan hubungan kita dengan Allah. Itu pasti tidak main-main. Tidak main-main, ada kafaratnya kalau tidak. Dan kalau itu bohong, dia akan bertanggung jawab dengan orang-orang yang mengikutinya. Kalau umpamanya saya ini menyampaikan, nanti umpamanya saya tidak benar menyampaikan kepada masyarakat, maka masyarakat yang ikut saya akan bertanggung jawab. Dan itu tidak mudah untuk kita yang selama Ramadan ini mendapat ampunan dari Allah, kemudian kita melakukan curang, nggak mungkin gitu ya kalau kita beriman ya, nggak mungkin. Jadi disinilah letaknya perbedaan metode yang dipakai oleh kita sehingga memunculkan perbedaan-perbedaan. Kenapa? Karena tidak ada hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Karena tidak ada hakim pemerintah yang ditaati. Di negara lain tidak terjadi. Haruskah memang diseragamkan seperti di negara lain, Pak Kiai? Menurut saya perlu.
Karena ini wilayah ijtihadi. Ijtihad itu artinya wilayah di mana ranah pemikiran kita muncul di situ, penafsiran yang beragam itu sah cara penafsiran, tapi tidak boleh penafsiran ini menjadi liar dalam negara. Titik yang tidak ketemu tadi, maka hadirlah pemerintah di situ. Hadir pemerintah, tentu pemerintah tidak serta-merta. Kumpulkanlah ini semua, mari kita bicara kemaslahatan. Semua kalau hitung perbedaan ya akan susah. Contohnya nanti, setiap negara akan punya cara sendiri untuk menetapkan umpamanya ketika haji kapan itu wukuf. Itu kan bisa rusak. Bagaimana dengan caranya? Pasti kalau itu dibuka, pasti ada perbedaan. Jadi ada waktunya khilafiyah yang dibuka karena tidak menimbulkan masalah, ada khilafiyah yang tidak perlu dibuka. Dia harus hadir, disebut dengan hukmul hakim, ketetapan hakim. Pemerintah di sini kita menyebut sebagai hakim, ilzamun, mengikat. Wa yarfa'ul khilaf, dan harus menghilangkan perbedaan di antara kita. Harus upaya ke sana. Tapi tidak menggunakan tangan besi tentunya, karena ini ranah keyakinan, harus juga didialogkan, diskusinya juga harus dilakukan itu. Ada musyawarah di situ ya, Betul. Oke, nanti kita juga akan kembali, kita akan mencoba untuk menghubungi Menteri Agama bagaimana persiapan sidang isbat dan ketetapannya akan seperti apa nantinya, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Kita akan hadirkan saat lagi, tetap bersama kami. Ya, kita lanjutkan kembali dialog kita pagi ini. Pak Kiai, melihat dari perbedaan-perbedaan yang disampaikan tadi, apakah kemudian ini dijadikan khasanah saja atau memang perlu disatukan? Ya, setiap fikih itu pasti menimbulkan khilafiyah. Sama dengan kita umpamanya sholat, ada yang kunut, ada tidak kunut, kayak tarawih itu. Tetapi itu kan menyangkut dengan persoalan yang biasa saja, gitu ya. Tapi ketika berkenaan dengan Lebaran itu kan ada keyakinan yang memang dipertentangkan sebenarnya. Dipertentangkan itu begini. Ketika saya yakin bahwa hari Sabtu itu Lebaran, ya, maka saya itu tidak boleh makan-makan umpamanya berlebaran hari Jumat. Ya, begitu juga umpamanya orang yang yakin hari Jumat itu Lebaran, maka tidak boleh kita itu berpuasa. Karena di Lebaran itu haram berpuasa gitu loh. Nah, di sini sebenarnya kan wilayah ijtihad yang bisa disatukan gitu. Yang toleransinya itu menjadi kurang nyaman sebenarnya. Kurang nyaman, berbeda dengan toleransi dengan Lebaran yang berbeda, apalagi lagi dalam satu rumah dan seterusnya. Ini yang menurut saya harus diarahkan ke sana. Ini harus upaya pemerintah yang menyatukan ini. Sudahkah ada dorongan dari MUI untuk menyatukan hal tersebut, Pak Kiai, nanti mungkin di tahun-tahun mendatang? Mulai tahun 90-an itu dilakukan. Sudah dilakukan, tapi sampai sekarang justru belum ada. Malah tambah jauh ini, dengan kemarin itu menggunakan hilal hakiki, itu masih lebih mudah untuk dipertemukan. Dulu zaman Pak Yusuf Kalla sudah dilakukan, Pak Jika kemarin cerita, kalau sudah pernah mempertemukan dari Muhammadiyah Pak Din dan dari NU almarhum Kasyim Muzadi dilakukan, ya belum ketemu gitu loh. Nah, ini perlu dicarikan formulasinya seperti apa. Bahkan dari BRIN dulu tuh masih dari Litbang ya, itu bisa dilakukan untuk pertemuan, tapi belum ketemu. Tapi menurut saya tidak boleh putus asa. Harus dicari ini polanya untuk bisa ketemu. Karena kan kita ingin ya pola beragamaan kita ini, hal-hal yang khilafiyah itu bisa dikesampingkan dan bisa kita disatukan menjadi satu pola gitu ya, di satu pola yang itu menyebabkan kita lebih utuh gitu loh. Selama memang itu tidak melanggar dari yang qot'i, itu masih bisa dilakukan. Kira-kira formula apa Pak Kiai yang mungkin bisa digunakan supaya tidak muncul kegaduhan nih? Ya, kalau teorinya belum ditemukan, terus kalau menggunakan tangan besi pasti gaduh. Tapi kalau para ilmuwan diajak bicara, kemudian bisa menemukan pola yang sama, ya itu bisa dilakukan. Jadi memang harus difasilitasi terus-menerus untuk dibahas dan ditemukan dengan polanya. Dan masing-masing mau menurunkan ya tensinya, egonya. Ada ego pribadi, ada ego keilmuan. Bahkan mungkin ada ego organisasi. Nah, ini bisa nggak kita satukan di sini, umpamanya mari kita tunduk kepada pemerintah. Toh mari kita sumbangkan umpamanya ilmuwan-ilmuwan kita kepada pemerintah untuk membangun pola ibadah yang nyaman bagi kita gitu. Meskipun ini bisa secara agama tidak berarti dia penyimpangan, bukan, tapi perbedaan yang kurang memberikan rasa nyaman sebenarnya. Nah, ini harus dilakukan barangkali
pemerintah harus lebih maksimal untuk melakukan hal ini. Pak Kiai, kalau melihat tahun ini berarti kemungkinan juga akan ada terjadi perbedaan pendapat mungkin ya Pak Kiai ya sampai sekarang ya? Pasti berbeda. Masih berbeda ya? Untuk tahun ini juga berbeda karena banyak yang mengatakan di media sosial kayak kita akan barengan nih tahun ini. Yang optimis barengan ya barengan. Yang antara mereka yang bareng. Contoh begini saja, Persis itu kan juga banyak umatnya, khususnya di Jawa Barat paling banyak. Muhammadiyah banyak umatnya. Persis menentukan hari Sabtu. Muhammadiyah menentukan hari Jumat. Nggak mungkin Muhammadiyah mengikuti Persis menjadi hari Sabtu karena akan melebihi dari hitungan karena 30. sudah puasa duluan. 30. Nah, seperti NU itu kemungkinan juga hari Sabtu. Istiqmal. Karena nggak sampai pada kriteria Mabim. Itu yang dipegangin di dalam keputusan Muktamar NU di Lampung. Jadi pasti berpegang teguh kepada keilmuan yang diputuskan oleh NU itu sendiri. Sehingga Persis sudah pasti dengan Muhammadiyah berbeda, akan nyusul berbeda. Nah, pemerintah kalau mau konsisten dengan peraturan pemerintah sendiri, konsisten dengan yang menjadi kesepakatan Asia Tenggara, khususnya pada Mabim, Malaysia, Brunei, Singapura, dan Indonesia, dia tidak akan menetapkan besok Lebaran. Pasti menetapkan besok lusa, pasti menetapkan Sabtu. Kenapa? Nggak sampai pada kriteria ini. Kalau di BRIN juga menyampaikan secara ilmiah, ini tidak sampai pada kriteria. Kecuali mau melanggar kriterianya sendiri. Nah, kalau melanggar kriterianya sendiri, tanpa melalui proses, ya pasti ada kecacatan di dalam keilmuan dalam hal ini. Kenapa? Karena disepakati sendiri, ada keputusannya sendiri, kemudian dilanggar. Nggak mungkin melanggar. Maka kalau saya memprediksi, ini prediksi kan, saya akan ikut sidang isbat. Nanti juga ya. Pemerintah pasti menentukan hari Sabtu. Tapi kalau melihat situasi seperti ini yang bertahun-tahun ada perbedaan, apakah perlu kemudian dibentuk otoritas tunggal untuk menentukan kalender Hijriah supaya tidak ada lagi nih beda setiap tahun, beda pendapat? Saya pikir harus dibentuk tim yang itu bisa mendekatkan metodenya masing-masing. Karena persoalan adalah metode. Yang kedua, tidak boleh mengumumkan sebelum pemerintah mengumumkan. Harus disepakati itu. Satu suara. Jadi mereka tidak resah gitu ya. Kita serahkanlah pada pemerintah. Mari kita ngalah kepada pemerintah. Ya, kalau nanti pemerintah menentukan begitu ya, oh saya tidak setuju. Tapi kan dia masih punya landasan. Mau nggak kita bertenggang rasa? Mungkin banyak juga ya ketika kita haji itu hitungan kami kayaknya belum nih. Tapi pemerintah udah menentukan, ya udah diikuti, jalankan. Gitu. Balik lagi seperti Anda katakan tadi bahwa ada ego pribadi, ada ego organisasi yang kemudian saling berpacu untuk mendahului pemerintah begitu ya. Ya, saya pikir ke depan bisa saja tanpa sidang isbat pun bisa kalau menggunakan imkanur ru'yah. Ini tidak mungkin dilihat, dan orang yang melihat bulan kalau itu tidak mungkin dilihat maka persaksiannya ditolak. Dari awal tahun sudah bisa ditentukan oleh pemerintah. Jadi nggak usah deg-degan nanti malam besok atau besok lusa ya, bisa saja. Kita nantikan pemerintah begitu seperti apa. Bahkan kritik yang mengatakan nggak perlu sidang isbat, bisa nggak perlu sidang isbat. Tapi ini dilakukan dengan kesepakatan dulu metode ini. Jadi apakah bisa pemerintah ini menetapkan memangnya awal itu tanpa sidang isbat? Memungkinkan menurut saya. Pak Kiai, tapi bagaimana mungkin nih bahwa dari MUI melihat kalau di MUI sendiri kan 80-an organisasi Islam, ini nanti di lapangannya mereka sama-sama bisa mengedepankan toleransi Pak Kiai. Takutnya kan silang pendapat justru di masyarakat justru juga terjadi ada mungkin tidak keseragaman, kemudian agak sedikit ketegangan. Kita jangan mempertajam perbedaan, tapi perdalam aja keilmuan. Jadi namanya ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan antar umatku ada menjadi rahmah. Kalau kita bisa menyikapi dengan baik. Ketika tidak mampu menyikapi dengan baik, maka kan menjadi perpecahan, menjadi malapetaka sebenarnya bagi kita. Oleh karena itu perbedaan seperti ini kita menjadi belajar astronomi. Saya melihatnya beberapa dinamika di media sosial maupun di pemberitaan yang lain, di media terpercaya, itu melihatnya ada arah orang untuk ini melihat secara keilmuan. Apa nggak bisa ya kita melihat dari bulan, dari pesawat, ada kita teropong sudah ada. Karena kan dalilnya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena melihat bulan dan berlebaranlah karena melihat bulan. Melihat itulah ada orang dengan cara melihat kasat mata atau kasat kamera. Tapi ada yang mengatakan melihat itu ya dengan keilmuan. Yang penting ada kan berarti terlihat. Nah, kita beda ada dan terlihat. Di situ ada tapi tak terlihat. Makanya dalilnya fa in ghamma 'alaikum fa'milul iddata. Kalau ternyata mendung berarti hitungannya ada kan? Tapi karena mata tidak bisa melihat, maka sempurnakan.
Oke. Karena 29 itu ragu, 30 itu yakin. Makanya da'ma yuribuk ilama la yurib, tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada yang tidak ragu, yang yakin. Yang yakin adalah kita 30. 29 itu ragu. Makanya bagi orang yang memantau dengan cara langsung terlalu tidak melihat karena mendung, dia besok meskipun secara hisab hari ini bisa dipastikan terlihat. Biar keyakinannya itu mantap. Beryakinnya mantap, maka disempurnakan. Jadi kalau kita lebih, Allah memaafkan. Tapi kalau karena kita sembrono kurang, di sini menjadi hutang. Nah, gitu. Sama dengan kita sholat. Ketika sholat itu kita ragu nih, apakah 3 atau 4. Lebih baik ambil 3. Meskipun sudah nampak, oh ternyata saya 5, nggak apa-apa. Lebih baik lebih daripada kurang. Daripada kurang. Jadi kira-kira cara filosofi beragamanya, mengapa kita ikmal atau orang istiqmal menyempurnakan menjadi 30, memang terlihat ada menurut hisab, menurut hitungan ilmu falak, astronomi, tapi ternyata mata nggak bisa melihat. Nah, ini ada yang menyebutnya orang itu namanya ubudiyah, ta'abbudi. Jadi ini sifatnya ibadah. Kalau ibadah nggak semua dirasionalkan, tapi ada yang mengatakan ta'akuli, ini proses rasionalitas. Kenapa tidak? Nah, gitu ya. Nah, itu dia. Kita harus sama-sama sabar menantikan bagaimana keputusan pemerintah. Poin penting juga disampaikan Pak Kiai, harus dibuat formulasi agar nantinya kita benar-benar satu suara nih, tidak ada lagi perbedaan pendapat. Tidak ada kegaduhan di masyarakat untuk menentukan kapan lebaran begitu ya. Kita tunggu saja suara pemerintah seperti apa. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai Haji Khalil Nafis sudah hadir pada pagi hari ini, dan sampai dengan sesi dialog kita berakhir, kita juga sudah mencoba untuk menghubungi Menteri Agama Menteri Agama Nazaruddin Umar untuk berbincang langsung, tapi nampaknya tidak ada respon atau mungkin ada agenda lainnya begitu ya, Ferdi ya. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Arus mudik dari arah Jakarta tujuan ke Purwokerto melalui jalur tengah Brebes dari Jalan Arteri Ketanggungan hingga Songgom ini mengalami kepadatan. Ya, kendaraan pemudik yang didominasi mobil pribadi dan juga pemudik motor merayap ketika hendak masuk Jalan Arteri Ketanggungan mengarah ke jalur tengah Songgom untuk selanjutnya ke arah Purwokerto via Bumiayu. Guna mengurangi kepadatan, Polres Brebes melakukan sistem satu arah untuk kendaraan dari arah exit tol Pejagan menuju Purwokerto sejauh 5 km. Antrian panjang juga terjadi di jalur tengah Songgom, Kabupaten Brebes. Adanya aktivitas pasar tumpah membuat arus lalu lintas tersendat. Jadi memang terkadang kalau jalur arteri atau jalur alternatif ini ya kendalanya adalah para pemudik harus berhadapan dengan warga lokal yang juga beraktivitas dan jadi tadi dikatakan pasar tumpah juga ada. Betul. Ini juga membuat kendaraan semakin tersendat ya. Ya, sementara itu Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dipadati ribuan penumpang yang akan mudik ke kampung halaman. Antrian panjang terjadi dari tempat check-in penerbangan domestik. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang menjadi puncaknya kemarin dengan jumlah pergerakan penumpang tembus 185.000 penumpang atau naik 32% jika dibandingkan hari-hari biasanya. Rute penerbangan pemudik ini masih didominasi ke wilayah Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan juga wilayah Padang. Untuk mengantisipasi ketertinggalan pesawat, para pemudik diimbau agar tiba 3 jam di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Nah, kalau kita melihat kondisinya ini padat ya saat mau check-in ya, penuh ya. Jadi memang dihimbau 3 jam, kalau bisa mungkin beberapa jam sebelumnya sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Ya, kita juga akan ajak Anda untuk melihat pantauan arus mudik pada pagi hari ini. Ada Vanessa Liu di Pelabuhan Merak, Banten, dan juga Danita Riandini di Gerbang Tol Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Kita akan ke Vanessa terlebih dahulu. Vanessa, selamat pagi rekan-rekan. Bagaimana kondisi di sana? Silakan Vanessa. Ya, selamat pagi Ferdi, Ratih, dan juga pemirsa, mengabarkan langsung dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, di mana di H-2
Hari Raya Idul Fitri ini sendiri sudah mulai terlihat lonjakan yang signifikan jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Nah, di H-2 Lebaran ini, pemirsa, dari pantauan yang kami lihat di pagi ini justru lebih ramai daripada kemarin, yaitu tanggal 18 Maret 2026 yang justru diprediksi sebagai puncak arus mudik. Di hari ini sendiri kami berdiri tepat di depan gerbang masuk untuk ke Pelabuhan Merak dan sudah terjadi antrian di depan gerbang pelabuhan. Sementara jika kemarin sendiri untuk antrian sendiri hanya terlihat di area kantung parkir dermaga eksekutif, maka untuk hari sendiri ini diprediksi akan lebih ramai jika dibandingkan dengan kemarin. Saat ini di belakang saya juga sudah ada kendaraan yang mengantri untuk masuk ke dalam area pelabuhan. Dan untuk cuaca di pagi sendiri ini masih nampak bersahabat, namun tentunya akan semakin siang suhu di Pelabuhan Merak sendiri ini biasanya akan semakin naik menjadi semakin panas. Karena untuk kemarin sendiri dari para penumpang sempat ada kendala bagi mereka yang menunggu di dermaga parkir eksekutif, karena mereka harus menunggu beberapa jam, bahkan ada penumpang yang mengeluhkan bahwa ia harus menunggu selama 6 jam untuk dapat diperbolehkan masuk ke dalam area kapal. Untuk saat ini sendiri masih tentunya dijaga oleh petugas dari ASDP untuk mengurai kepadatan yang terjadi di pelabuhan. Namun kita akan lihat apakah nanti sore kepadatan ini akan semakin menumpuk atau bahkan mungkin akan diurai oleh pihak ASDP, karena dari pihak ASDP sendiri memang sudah menyiapkan beberapa skema untuk mengurai kepadatan. Di antaranya adalah skema buffer zone atau penambahan kantung parkir dan juga skema single tarif atau pemberlakuan tarif tunggal, di mana para pemudik ini tidak lagi bisa memilih untuk membeli tiket eksekutif atau reguler, karena jika dilihat dari pola-pola tahun lalu para pemudik ini cenderung lebih memilih tiket eksekutif jika dibandingkan reguler. Maka konsentrasi dari kepadatan ini hanya terjadi di kantung parkir eksekutif pada tahun-tahun sebelumnya, sedangkan tahun ini diberlakukan single tarif agar distribusi dari volume arus kendaraan ini bisa dapat terurai lebih baik dan dapat terjadinya keseimbangan kepadatan di Pelabuhan Merak. ASDP sendiri juga kemarin sempat melakukan konferensi pers untuk menyiapkan diri untuk menampung lebih banyak penumpang lagi di hari ini, dan total tercatat untuk sampai H-2 Lebaran ini sendiri sudah ada total penumpang 593.033 orang yang kurang lebih sudah menyeberang ke Pulau Sumatera dari berbagai pelabuhan di kawasan Merak ini. Dan untuk kondisi di lapangan sendiri, memang ini terjadi kepadatan karena volume pemudik juga terus bertambah, sedangkan kemarin juga sempat ada kendala bongkar muat kapal yang sempat tersendat selama kurang lebih 3-4 jam yang menyebabkan para pemudik ini tertumpuk di area kantong parkir. Kita akan melihat dan juga memantau untuk hari ini apakah ada perkembangan dari proses bongkar muat kapal ataukah akan terjadi kendala yang sama pada hari ini. Namun tentunya bagi para pemudik, khususnya yang membawa anggota keluarga banyak atau bahkan membawa anak-anak kecil, ini kami sarankan untuk mempersiapkan persiapan ekstra untuk menjaga keluarga Anda agar tetap nyaman selama mengantri sebelum masuk ke area pelabuhan. Selain itu juga untuk kemarin sendiri, kondisinya pada sore hari ini penumpang mengaku tidak sanggup jika harus menunggu di dalam mobil terlalu lama karena suhu di Pelabuhan Merak ini sendiri cukup ekstrim panasnya. Maka kemarin juga untuk di area pelabuhan sempat dipadati oleh para penumpang yang keluar dari mobil dan terpaksa meneduh di area mal pelabuhan agar dapat menghindari cuaca yang ekstrim di dalam mobil. Maka kami peringatkan kepada Anda juga, bagi Anda yang memang akan datang di sore hari terlebih di mendekati jam-jam berbuka puasa untuk menyiapkan perbekalan Anda untuk berbuka puasa dan juga mengantisipasi cuaca panas hari ini. Dan untuk hari ini sendiri masih diprediksi akan terjadi potensi bertambahnya kendaraan, terutama akan terus terjadi sampai malam takbiran nanti. Personel gabungan dan posko SAR juga sudah tetap disiagakan di Pelabuhan Merak untuk mengantisipasi kepadatan yang akan terjadi di pelabuhan ini. Namun jika kita memantau sendiri untuk saat ini cuaca di Pelabuhan Merak masih cukup terik, maka kita harapkan juga cuaca ini akan terus baik sampai nanti para pemudik bisa sampai ke kampung halamannya dengan selamat. Tentunya kita harapkan juga cuaca ini berkontribusi cukup banyak di dalam perjalanan para pemudik yang menggunakan jalur laut. Maka itu juga kami himbau lagi kepada masyarakat untuk terus menjaga barang bawaan Anda dan juga anggota keluarga Anda agar tetap nyaman.
Selain itu memang pemirsa mayoritas pemudik sejauh ini dari pantauan kami adalah keluarga yang membawa anak-anak dan juga balita. Dan tidak hanya di titik dermaga eksekutif saja terjadi kepadatan ini, namun juga tadi tim kami sempat mengecek ke area dermaga reguler dan di sana juga terjadi kepadatan karena memang untuk kepadatan ini diurai di dermaga eksekutif dan juga reguler. Selain itu di ruang tunggu reguler atau penumpang jalan kaki juga diramaikan oleh mayoritas pemudik keluarga yang membawa anak-anak. Dan kita harapkan untuk hari ini tentunya agar kepadatan tidak terlalu menumpuk, agar para pemudik juga dapat beristirahat dengan cepat di kampung halaman masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan, Ferdi dan juga Rati. Kami kembalikan kepada Anda di studio. Ya, ternyata masih sangat ramai dan padat di Pelabuhan Merak ya. Terima kasih Vanessa Liu melaporkan dari Pelabuhan Merak, Banten. Kita bergeser ke gerbang tol Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Ada Danita Riandini di sana. Selamat pagi Danita, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah terjadi penumpukan kendaraan pemudik pagi ini? Ferdi, Rati, dan juga pemirsa, pada pagi hari ini sudah tidak terjadi lagi penumpukan kendaraan pemudik yang melewati gerbang tol Prambanan. Mengingat puncak arus mudik di gerbang tol Prambanan ini sudah terjadi pada kemarin atau Rabu 18 Maret 2026. Kami memantau sejak pagi tadi arus lalu lintas kendaraan lancar dan hanya beberapa kendaraan pemudik saja yang terlihat melewati gerbang tol Prambanan ini, baik yang masuk maupun yang keluar. Kendaraan pemudik didominasi masih pemirsa dari arah Jakarta dan sekitarnya dan juga dari arah Surabaya dan juga sekitarnya. Gerbang tol Prambanan ini dioperasikan 2 gerbang, yaitu yang bisa keluar dari gerbang tol Prambanan dan juga yang bisa masuk. Artinya kendaraan-kendaraan pemudik ini bisa keluar dari arah tol Trans Jawa dan ini merupakan gerbang tol terakhir yang bisa dijangkau oleh pemudik yang melewati jalan tol. Pemudik-pemudik yang keluar dari gerbang tol Prambanan ini biasanya adalah pemudik-pemudik dengan tujuan Yogyakarta, Klaten, dan juga sekitarnya. Bila berbicara mengenai data pemirsa untuk jumlah kendaraan yang melintasi pada 24 jam terakhir ini tercatat lebih dari 18.000 kendaraan yang keluar dari gerbang tol Prambanan ini meningkat lebih dari 50% bila dibandingkan dengan hari biasa. Dan untuk kendaraan pemudik yang melewati di gerbang tol Prambanan ini paling banyak terjadi pada sore hari menjelang malam hari. Oleh karena itu, bagi para pemudik yang masih ingin melewati gerbang tol Prambanan ini, diperhatikan untuk waktu kedatangan bila tiba di gerbang tol Prambanan ini sore hingga menjelang malam harus lebih berhati-hati mengingat jumlah kendaraan atau jumlah pemudik ini lebih banyak dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Kemudian untuk kendaraan yang masuk atau bagi para pemudik yang ingin masuk melalui gerbang tol Prambanan ini tercatat lebih dari 5.000 kendaraan. Ini juga meningkat lebih dari 50% bila dibandingkan dengan hari biasa. Pemudik ini pemirsa yang ingin masuk ke jalan tol Jogja-Solo ataupun yang ingin menuju ke tol Trans Jawa ini bisa melewati gerbang tol Prambanan dan juga gerbang tol Purwomartani. Sehingga memang dari arah Yogyakarta saja nih pemirsa, pemudik bisa masuk melalui gerbang tol Purwomartani. Namun jika gerbang tol Purwomartani tidak bisa mampu lagi menampung kendaraan pemudik, diluruskan atau dialihkan ke gerbang tol Prambanan yang lokasinya adalah tempat kami mengabarkan saat ini. Diimbau kepada pemudik yang ingin melakukan perjalanan mudik atau masih ingin melakukan perjalanan mudik yang belum tiba di kampung halaman untuk memperhatikan kondisi badan, jika perlu ada sopir atau pengemudi cadangan sehingga bisa memperlancar kendaraan Anda atau memperlancar arus kendaraan Anda, perjalanan mudik Anda hingga sampai ke tujuan. Sementara kemarin juga sempat ada kunjungan Kapolri di Stasiun Tugu yang juga menyebutkan terjadinya penurunan angka kecelakaan sebesar 40%. Saya kembalikan ke Ferdi dan juga Kamarati. Ya. Baik, terima kasih Danita Riadini melaporkan dari gerbang tol Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Dan sebelumnya ada Vanessa Liu dari Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik, dipersembahkan oleh didukung oleh
Ya, kembali lagi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, lonjakan volume kendaraan selama musim mudik lebaran ini berdampak pada meningkatnya risiko kecelakaan di jalan raya. Beberapa hari terakhir, sejumlah kecelakaan masih terjadi di titik-titik rawan. Menurut data sementara, kecelakaan lalu lintas di musim mudik 2026 mencatat ada 173 kasus kecelakaan. Sebanyak 29 orang meninggal dunia, 70 orang luka berat, dan 505 luka ringan. Sejumlah insiden kecelakaan saat arus mudik lebaran terjadi di beberapa titik, salah satunya di jalan bebas hambatan atau tol. Kasus kecelakaan yang sempat viral di media sosial saat armada bus menabrak 5 mobil pemudik di jalan tol KM 361 plus 600 jalur A dari arah Jakarta ke Semarang. Dalam rekaman dashcam terlihat pengemudi bus tidak bisa menguasai laju kendaraannya. Insiden kecelakaan juga terjadi di kilometer 561 ruas tol Solo Ngawi. Mobil menabrak pembatas jalan tol, 1 orang tewas, sementara 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Di KM 303 ruas jalan tol Pejagan Pemalang, kecelakaan juga terjadi melibatkan 2 kendaraan pribadi yang membuat keduanya mengalami ringsek parah. Sebuah bus dengan 40 penumpang dan 2 awak mengalami kecelakaan di ruas tol Pejagan Pemalang kilometer 259A, Brebes, Jawa Tengah. Diduga bus mengalami pecah ban belakang sebelah kiri hingga menabrak mobil bak di depannya. Kondisi ini menjadi peringatan penting bagi pengendara untuk lebih mengutamakan keselamatan. Lalu, langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan di jalan? Ya, kalau kita berbicara mengenai mudik yang dilakukan setiap tahunnya, pasti kesiapan baik kendaraan, mental, dan juga fisik harus dijaga. Sehingga harapan kita dapat bertemu dengan sanak saudara di kampung halaman dalam keadaan sehat walafiat. Dan selamat. Tapi kondisinya, Ferdi, saat ini kita melihat cukup banyak berita terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi baik karena microslip, kelelahan, atau mungkin kendaraan yang kurang fit ya, Ferdi. Betul. Lantas seperti apa sebenarnya harus dilakukan agar kita dapat berkendara dengan aman dan juga nyaman? Kita akan membahas hal ini ya. Pagi hari ini dengan narasumber sudah hadir di studio, sudah ada Pak Karman Mustamin, pengamat keselamatan berkendara, dan juga founder Smart Drive Indonesia. Selamat pagi Pak Karman. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karman sudah hadir pagi ini. Ya, dan juga kita sudah bergabung juga via Zoom Bapak Kurnia Lesani Adnan, PLT Sekjen DPP Organda. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Sani. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya mau ke Pak Sani terlebih dahulu. Pak Sani, saat ini bagaimana sebelum para pengendara khususnya untuk bus yang mengangkut jumlah penumpang cukup banyak, persiapan apa sih Pak yang dilakukan? Karena belakangan juga masih ada informasi berita tentang kecelakaan bus. Sejauh ini dari Organda untuk mempersiapkan mudik 2026, kesiapan dari sisi armada bus dan juga kesiapan dari sisi drivernya sendiri seperti apa Pak? Ya, jadi kami seluruh operator angkutan orang yang ada di Indonesia ini, terutama yang memiliki dan diberikan izin oleh Kementerian Perhubungan, itu semuanya diwajibkan mengikuti sistem manajemen keselamatan atau SMK. Di mana di SMK itu sudah meliputi untuk kesiapan kendaraan dari mulai maintenance record, jadwal dan segala macam, juga pengaturan pengemudi. Nah, ini yang memang masih mungkin ya menurut saya masih belum semua dengan kondisi peak season ini prepare-nya yang mungkin ada yang terlewat. Nah, jadi memang kalau bicara kesiapan semaksimal mungkin tidak hanya untuk Lebaran saja, semua kami mempersiapkan kendaraan dengan kru yang siap untuk melayani masyarakat. Namun dengan situasi-situasi tertentu, apalagi di saat peak season ini kan banyak kemacetan-kemacetan di beberapa titik. Itu satu. Kedua, antisipasi karena ya mohon maaf, mungkin nanti Pak Karman bisa menambahkan, kita sama-sama tahu dan sama-sama sadar di jalan raya ini
terutama jalan tol, itu masih banyak dan sangat banyak kendaraan-kendaraan kecil, terutama yang mungkin, ya sekali lagi maaf, yang belum biasa melakukan perjalanan panjang dengan kendaraannya. Dan juga banyak yang kita lihat belum menguasai kendaraannya sendiri. Nah, sehingga mereka mengerem, berpindah jalur, itu tidak semestinya dan tidak proporsional, sehingga kami yang bus besar ini tidak bisa mengerem atau berpindah seperti kendaraan-kendaraan yang kecil lainnya, kendaraan ringan. Nah, jadi ini memang menjadi konsen bareng-bareng. Kami dari asosiasi juga operator sudah selalu mengingatkan. Kita ada grup besar yang kita selalu mengingatkan manajemen untuk mempersiapkan kendaraan dan mempersiapkan kru semaksimal mungkin agar tidak terjadi kecelakaan dan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Baik, Pak Sani. Ya. Kalau dari perspektif angkutan umum, biasanya apa yang menjadi penyebab kecelakaan ini paling banyak? Apakah kemudian human error atau memang operasional atau apa sebenarnya? Jadi gini Mas, kalau kita bicara paling banyak itu kalau saya bilang human error itu kan bisa dibagi-bagi lagi. Karena mereka mengendarai itu kan tidak sendiri jalan. Jadi kalau kita lihat dari beberapa kecelakaan itu kan seringkali terjadi itu disebabkan oleh hal sekitar. Jadi saya sampaikan tadi, kendaraan yang mengerem mendadak atau mereka pelan di kanan sehingga bus harus mendahului di zigzag, ya kalau istilah di lapangannya kalau tidak salah saya land hogger, terus ditambah dengan dia berpindah dalam kondisi mendadak juga. Jadi ini yang membuat antisipasi kadang-kadang yang menjadi telat. Di samping itu kalau saat peak season seperti ini, terutama Lebaran, Nataru, ini kan seringkali terjadi kemacetan yang cukup parah ya. Nah ini fatigue juga menjadi penyebab. Jadi pengemudi dia sedang jalan mungkin sedikit lari kecepatan 80 atau 80 atau lebih, ini terjadi perlambatan di depan sehingga antisipasinya kurang pada saat membawa mobil, mungkin sedang agak bengong lah atau concernnya terlalu dekat sehingga pada saat ada perlambatan di depan dia ngeremnya terlambat. Nah ini yang beberapa kali itu terjadi seperti itu. Selain aspek teknis. Pak Sani, oke. Pak Sani, sebelum saya ke Pak Karman, tadi kan dikatakan fatigue dari pengendara, dari pengemudi begitu yang menjadi concern juga. Kalau untuk dari Organda sendiri, biasanya pembagian waktu misalnya dalam satu kali perjalanan ini berapa jam driver ini harus bertukar atau beristirahat? Secara aturan di regulasi itu kan 6 jam. Tapi di lapangan itu juga sudah kita tekankan maksimal mereka tuh 7 jam. 7 sampai 8 jam mereka tukaran gantian. Nah, tapi kan permasalahannya mungkin secara jamnya belum sampai 5 atau 7 jam. Tapi karena dia kemacetan, dia macet, ya mungkin nanti Pak Herman kembali lagi psikologis pengemudi saat macet itu seperti apa. Nah ini kan yang menjadi mempercepat mereka fatigue. Nah ini yang kadang-kadang teman-teman di lapangan tidak menyadari, nggak mau gantian, tanggung nanti di depan. Ini yang sering terjadi beberapa kali kecelakaan itu, ya Pak mau gantian di depan tapi udah kecelakaan atau terlambat. Yang mungkin ya bicara psikologis orangnya, manajemen waktunya dan manajemen dirinya mungkin belum maksimal Mbak Rati. Pak Karman, dari musim mudik yang memang setiap tahun ya Ferdi kita sudah lakukan, masyarakat Indonesia sudah lakukan, apa yang paling mendominasi faktor dari kecelakaan ini? Sebelum saya jawab, kita harus menyampaikan terima kasih juga kepada aparat yang bertugas kepolisian, mungkin Disub dan lain yang terkait, karena informasinya ada penurunan ya. Tingkat kecelakaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi faktor setiap kecelakaan sebenarnya, bukan kita bicara
tentang mudik aja, tapi setiap kecelakaan itu selalu 2 faktor aja. Apa aja itu? Manusia sama kendaraan. Oke. Ya, ketiga itu infrastruktur, mungkin nggak terlalu kalau kita bicara jalan tol sekarang kan, dominan jalan tol, apalagi kalau di Jawa. Faktor manusianya itu yang tadi yang disebut sama Pak Kurnia itu fatigue, salah satu kelelahan yang kedua adalah kendaraan. Kalau kendaraan umum memang selalu mereka melakukan maintenance secara rutin, ya, apalagi yang harus laik jalan lah ya. Laik jalan. Tapi yang kadang ini kendaraan pribadi. Apalagi sekarang kita kaitkan dengan ide-ide kontraflow ini, ya, satu arah. Ini sangat berbahaya sebenarnya. Kalau saya katakan kontraflow itu di situ menyimpan beribu-ribu macam kemungkinan potensi kecelakaan. Seperti apa contohnya, Pak? Ya, misalnya di depan mengerem mendadak, yang belakang nggak siap, atau ada kendaraan yang pecah ban. Satu terjadi kecelakaan, itu pengaruhnya bisa macam-macam. Bisa terjadi tabrakan dengan kendaraan yang dari beruntun begitu ya? Dari depan, kemudian dia bisa diseruduk dari belakang, macam-macam yang bisa terjadi. Karena apa? Waktu reaksinya itu sangat terbatas. Selain waktu reaksi terbatas, juga untuk waktu untuk menghindar atau tempat untuk menghindar area itu nggak ada. Nggak ada space-nya. Nggak ada space. Karena volumenya sudah penuh ya? Bukan, karena satu lajur. Satu lajur. Jadi kemana? Dia mau menghindar kemana gitu. Kalau menghindar ke sebelah kanan misalnya kan kendaraan dari arah berlawanan. Tapi pola ini sama saja ya? Sebelum-sebelumnya juga seperti ini ya Pak Karman? Iya, memang udah salah satu yang saya katakan bahwa untuk memperlancar arus lalu lintas, memang kan kontraflow ini sudah menjadi salah satu solusi gitu, dan itu udah bertahun-tahun. Cuma yang saya mau pesankan, kita jangan kritik kontraflow-nya, memang ya udah itu suatu solusi ya. Solusi yang diberikan. Yang harus diingatkan adalah kepada pengguna, kepada masyarakat pengguna jalan ini. Kalau memang Anda merasa nggak fit, jangan masuk ke jalur itu atau lajur itu, ya kan? Kalau kendaraan Anda merasa ada masalah di rem kah, atau Anda ingat, di ban kah atau? Iya, ban saya misalnya nggak fit, nggak sehat, jangan, hindari. Ini harus dikontrol dari diri sendiri. Itu dia, Pak Karman, bagaimana sebenarnya kita melihat diri sendiri ini sudah siapkah untuk melakukan perjalanan mudik? Kesiapan apa yang sebenarnya perlu dilakukan, Pak Karman? Melihat kan kalau mudik ini kan unpredictable, ternyata kemacetan cukup panjang, antrian cukup panjang. Nanti kita akan bahas lengkapnya ya saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali dialog kita, Pak Karman, untuk menyambung yang tadi sempat terpotong. Sebenarnya faktor apa yang lebih dominan, Pak? Apakah memang faktor manusianya atau ada faktor-faktor lain yang kemudian bisa memberikan potensi bahaya untuk berkendara, apalagi di musim mudik seperti sekarang? Ya. Kalau sesuai teorinya memang faktor manusia itu 80%. 80% ya, Pak? Ya, 80% penyebab kecelakaan. Nah, itu tadi misalnya sebelum melakukan perjalanan mudik, apakah dia istirahat cukup? Ya kan? Orang belum tentu, ya kan? Dia menyiapkan segala macam sehingga dia lupa sendiri. Masih kerja juga. Istirahat, betul, masih kerja juga. Kemudian ada juga faktor dia merasa mampu. Padahal sebenarnya dia belum terlalu menguasai bagaimana berkendara yang baik. Bagaimana berkendara jarak jauh. Medannya juga. Iya. Bagaimana dia mengenali medan yang akan dilewati. Jadi budaya berkendara ini yang paling penting ya, Pak? Iya. Jadi sebenarnya yang paling ideal dia harus tahu persis kondisi rute yang akan dilewati, apa aja. Kalau di tol bagaimana. Kemudian dia harus yakin betul bahwa dia mampu berkendara jauh. Ya. Kemudian baru kita lihat kondisi kendaraannya idealnya berapa apa. Pak Karman? Berapa jarak yang ditempuh? Berapa waktu untuk istirahat? Ya. Itu seperti apa? Kita bicara waktu. Itu yang ideal antara 6-8 jam itu udah maksimum. Udah maksimum. Dan harus diperhatikan bahwa
yang namanya istirahat itu sebaiknya keluar dari kendaraan. Tidak bisa di kendaraan ya? Iya, harus keluar. Maksudnya kita mencari suasana yang rileks. Ya. Kalau tetap di dalam kendaraan, itu efeknya sama aja. Iya, iya. Nah, masalahnya kan kalau macet orang kadang berpikir, oh ntar saya ninggalin kendaraan, orang jalan. Iya. Ya kan? Belum lagi rest areanya juga padat. Iya, betul. Tidak bisa rest jadinya ya. Betul, betul. Oke, Bang Sani masih terhubung ya? Ya, bagaimana kemudian meminimalisir agar angka kecelakaan ini bisa ditekan begitu? Apa kemudian yang harus dikoordinasikan? Jadi kalau menurut kami, dari sisi kami sebagai pelaku angkutan ya Mas, seperti yang disampaikan Pak Karman tadi, ini kita harus sama-sama lah, bangsa ini, seluruh rakyat Republik tercinta ini, sebelum memiliki kendaraan, memahami dulu kemampuannya sampai di mana. Dan begitu mau melakukan perjalanan, dia paham dulu mampunya sampai sejauh apa dan seperti apa. Ini yang selalu menjadi pemicu. Jadi kesadaran akan lalu lintas dan berlalu lintasnya ini yang masih, maaf, cukup rendah menurut saya. Nah ini yang harus sama-sama kita perbaiki. Jadi bukan hanya bicara bagaimana aparat menertibkan, menindak dan segala macam. Tidak cukup seberapapun aparat untuk menertibkan atau mengontrol sekian juta kendaraan itu saya rasa tidak mampu. Nah, jadi ini kembali ke pribadi masing-masing. Nanti kalau kami bilang sebaiknya menggunakan angkutan umum saja, tidak usah bawa mobil, kan lebih ke sisi bisnis kan jadinya. Kami ingin penumpang kami rangkaian, bukan itu tujuannya. Kita sama-sama tahu, pertumbuhan kendaraan dengan merek baru sangat banyak dan itu menjadi mode tren di Republik ini. Nah, jadi ayo sama-sama. Kalau kami pasti menjaga semua itu, tinggal masyarakat juga sama-sama. Ya, Pak Sani. Oke, terima kasih banyak Pak Kurnia Lesani dan juga Pak Karman sudah hadir pada pagi hari ini. Kita harapannya di dalam mudik lebaran 2026 ini benar-benar bisa ditekan angka kecelakaan yang terjadi ya. Harapannya seperti Ferdi. Biar turun lagi. Selamat sampai di tujuan. Jangan mikirin gimana nyampe kampung halaman, dari kampung halaman ke balik ke ibu kota juga harus selamat. Sehat walafiat begitu ya. Terima kasih banyak Pak Karman dan juga Pak Sani sudah hadir. Assalamualaikum. Oke, kita sudah sampai di puncak acara ya. Oke, akhirnya kita sudahi ya. Ya. Apa kabar Indonesia pagi hari ini? Saya Ferdi Ilyas. Saya Kamarati Kusuma. Terima kasih pemirsa dan sampai jumpa.